Di masa itu, Buhairah kemudian mengatakan kepada anak buahnya yang berkhidmah di gereja, wahai semua anak-anakku, santri-santriku, aktivis-aktivis gerejaku, siapkan makanan paling enak. Ada orang spesial mau datang ke gereja kita. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina. Buhairah pun berkata, aku telah menunggu orang yang dijanjikan di akhir zaman. Ciri-cirinya cuma satu. Jika dia berjalan, di atasnya ada awan. Dialah Nabi yang aku tunggu-tunggu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyarana biwiladati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Setelah agak remaja, Abu Thalib disuruh oleh Abdul Muttalib, ayahnya, berarti kakek Nabi Muhammad. Hei Abu Thalib, bawa cucuku ini berdagang ke wilayah Irak atau ke wilayah Syam. Maka berdaganglah mereka. Sampailah kemudian di satu negeri. Ternyata negeri itu negeri orang Nasrani. Di situ ada satu gereja. Gerejanya tidak ada berhala. Tidak ada patung Nabi Isa di situ. Ternyata gerejanya gereja tauhid, masih menyembah Allah semata. Disebut ajaran Kristen atau Nasrani Unitarian. Hanya menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghafal kitab Injil. Dalam kitab Injil dia baca bahwa akan ada nabi akhir zaman yang dia selalu diiringi oleh malaikat, ditandai ada awan di atasnya. Karena gereja ini di samping jalan, setiap kali ada karavan lewat, ada kafilah lewat, dia perhatikan, ada nggak awan di atas. Jadi 5 kilo dari sini dia lihat, ada nggak rombongan pedagang yang jalan, jika mereka jalan di atasnya ada awan. Seumur-umur puluhan tahun dia baru melihat sekali. Ternyata rombongan itu rombongan Abu Thalib. Di dalamnya ada anak muda namanya Nabi Muhammad. Orang belum tahu nih siapa namanya. Maka beliau sedang diajar berdagang. Tadi kata Pak Dr. Cepi, ada 4 sifat Nabi ya. Yang tertarik itu saya sifat fatonah. Sifat apa? Cerdas. Dan yang paling penting juga sidik. Apa arti sidik? Jujur. Ini ujian Nabi dapat 2 sifat. Latihan. Di masa itu, Buhairah kemudian mengatakan kepada anak buahnya yang berkhidmah di gereja, wahai semua anak-anakku, santri-santriku, aktivis-aktivis gerejaku, siapkan makanan paling enak. Ada orang spesial mau datang ke gereja kita.
Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalatu wassalam. Bukhairah pun berkata, aku telah menunggu orang yang dijanjikan di akhir zaman. Ciri-cirinya cuma satu. Jika dia berjalan, di atasnya ada awan. Dialah Nabi yang aku tunggu-tunggu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau Bukhairah mempersilahkan kafilah yang lewat untuk masuk ke gereja beliau. Sampai di gereja mereka makanlah semua. Kanisah Bukhairah. Bertanyalah Bukhairah, dia lihat di atas, kenapa awannya tidak ada di atas kanisah tadi? Apa arti kanisah? Gereja. Dilihat di atasnya kok nggak ada awan. Akhirnya Bukhairah berkata, semua lagi makan. Siapakah pemimpin kaum kalian? Maka mengangkat tanganlah Abu Thalib, aku wahai Tuan Pendeta. Adakah orang yang belum ikut makan bersama kita? Lalu Abu Thalib mengatakan, betul ada anakku. Dia masih kecil, aku baru mengajari dia. Kami belum menganggapnya sebagai pedagang beneran. Apa kata Bukhairah? Bawa aku kepadanya. Sembari mereka makan, Bukhairah kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat di atasnya ada awan. Tidak banyak riwayat menyebutkan bahwa Bukhairah sebenarnya langsung memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Wassalatu wassalamu alaika. Wassalatu wassalamu alaika. Bayangkan adik-adik menunggu ayah yang hilang. Allah ayah hilang sekian tahun tidak pulang. Tiba-tiba pulang, nangis gak? Bapak ibu ini kehilangan anak di mall sehari semalam. Tiba-tiba ketemu, nangis gak? Nangis. Bukhairah dikabarkan gurunya, nanti akan ada di zamanmu muncul seorang nabi. Dialah penutup nabi di masa ini. Yaitu Ahmad, yaitu Muhammad. Bertemulah mereka. Berdialoglah mereka. Disitulah muncul nur pertama kali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berbicara sesuatu yang tidak layak, yang tidak mungkin dibicarakan oleh seorang anak kecil. Anak kecil mana mengerti mengenai tauhid. Anak kecil tak tahu. Tapi Nabi Muhammad bisa berbicara tentang la ilaha illallah. Nabi Muhammad bisa berbicara tentang Allah Ahad, Allah Samad. Nabi Muhammad menolak berhala Latta dan Uzza. Bukhairah heran. Akhirnya anak itu dipeluk oleh Bukhairah. Sembari dia menangis. Saya baru membayangkan saya nangis. Apalagi Bukhairah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Puluhan tahun dia menunggu. Akhirnya Abu Bukhairah mengatakan, wahai Abu Thalib, hazal ghulam nabiyyun.
anak ini adalah seorang nabi. Anak ini seorang nabi. Ini adalah penghulu alam semesta, penutup semua para nabi dan rasul. Semenjak hari ini jangan pernah engkau bawa lagi dia berdagang. Karena jika ahlu kitab tahu, Yahudi tahu, mereka akan membunuh anakmu ini. Maka Abu Thalib pun mulai ketakutan. Segeralah Abu Thalib bersama semua kafilahnya pulang menyembunyikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sudah dikenali sebagai nabi semenjak kecil. Siapa yang mengenali? Buhairah. Siapa lagi? Abu Thalib.